Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, salam sehat selalu dan selamat berjumpa lagi di acara Jumpa Ahlinya di kanal YouTube Anak Bertanya. Episode ini merupakan episode ke-11 seri pertama. Saya Hendra Gunawan kembali menjadi host episode ini. Baiklah, kita akan memulai wawancara dengan tamu kita hari ini, sepasang suami istri pemimpin komunitas Vera Toci. Namanya lucu ya. Mereka adalah Kak Dani Aditya dan Kak Fitriani Naim. Halo Kak Dani dan Kak Fitri, apa kabar? Apa kabar adik? Sehat ya? Sehat. Kak Dani dan Kak Fitri ini suami istri kan ya? Saya betul ya tadi ya? Iya. Latar belakangnya apa sih Kak Dani? Latar belakang pendidikan dan Kak Fitri juga apa? Latar belakangnya sempat berkuliah di kedokteran Unpad dan sipil Unpar. Wah, kedokteran dan sipil ya. Kalau Kak Fitri Kalau saya S1 arsitek. arsitek. Kebetulan, Oke. kebetulan memang dari dulu suka gambar sih. Oh, suka menggambar. Kalau saya matematika. Jauh ya. Iya. Nah, ini kita punya acara buat anak-anak. Ingin memperkenalkan komunitas Veratoci nih kepada anak-anak. Veratoci ini namanya kok lucu. Itu apa sih? Sebenarnya Vera tuh nama panggilannya kita berdua. Jadi dulu Oh, pada saat kita kerja di publisher game online, nickname-nya kita tuh Vera, nama saya Vera, dan dia Tochi. Dan kita kebetulan ketemunya memang di game online sih. Udah oh. apa ya, 8 tahun jadi main main game online bareng, terus akhirnya jadi menikah seperti ini. Ketemu game online. Kita ketemunya di game online. Oke, oke. Jadi Veratocinya kapan berdiri? Kalau Kami berdiri sebenarnya apa berdirinya sih tahun 2015 ya. Saat itu saya sempat sakit, jadi kami berdua resign dari perusahaan. Setelah itu ya karena emang kita suka iseng berkunjung ke SD dan lain-lain. Nah, terus kita resmikan aja menjadi komunitas Veratasi. kebetulan jadi Oke. Berkunjung ke SD-SD artinya Veratoci ini bergerak di dunia terkait pendidikan ya? Ya, kami tuh sangat peduli dengan pendidikan anak-anak. Jadi kayak karena kami pikir pendidikan dan anak-anak kan nggak melulu belajar, Pak. Betul. Jadi ada juga bagian rekreasinya gitu. Bermain. Nah, bermain. Tapi gimana bermainnya itu tetap mendapatkan sesuatu gitu, nyari nyari ilmu dalam bermain gitu. Nah, itu yang apa awalnya visinya Veratoci itu di situ, gimana mengajak adik-adik bermain tapi sambil belajar. Bermain sambil belajar. pertama Oke, menarik juga ya Kak. Fitri mau menyampaikan juga. iya, dulu dimulainya sih karena dulu kan kita sebenarnya Agak terputus Kak Fitri. dulu tuh sebenarnya agak lama sih kita berdua punya anak. Kayak kita tuh suka pergi ke sekolah-sekolah tuh untuk bermain sama anak-anak, terutama anak jalanan ya. Jadi kita Anak jalanan. ya, Ya, kenalin mainan board game yang ada edukasinya, jadi belajar berhitung, belajar membaca, atau belajar berinteraksi antar sesama. kami berusaha masuk ke jadi sekolah non formal juga ada, jadi kayak sekolah anak-anak jalanan, sekolah sekolah formal untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Jadi Veratoci ini komunitas yang peduli pendidikan anak, kira-kira gitu ya. Kegiatannya apa lagi tuh selain beraktivitas dengan anak-anak jalanan? Yang belakangan ini terutama. Saat ini tuh Indonesia ini kan seneng dongeng ya, dari masa lalu kita tuh mempelajari sesuatu lewat dongeng. Contoh Mhm, penyebaran agama Islam di Indonesia ini lewat wayang. betul. Jadi Sunan Kalijaga tuh main wayang, jadi mendongeng dia tuh. Terus pelajarannya nyampe. Nah, kami mencoba membawa kearifan itu, cara menyampaikannya itu ke dalam bentuk dongeng-dongeng online yang singkat, yang enak dibaca.
tidak memberatkan, terus datang datang dengan konsisten setiap hari ada gitu. Dongeng singkat dan bergambar ya? Iya, Gambar dong. karena anak Betul. suka gambar. Karena anak-anak suka gambar ya. Dongengnya singkat. Singkat itu berapa lama atau kalau gambar berapa banyak begitu? Jadi sebenarnya kalau anak-anak tuh disarankan untuk melihat gambar atau membaca itu cukup 10 menit itu sudah. 10 menit. Eh, dalam 10 menit itu dia akan mencerna. Makanya kadang-kadang kalau dilihat anak balita tuh dia sudah ngeliat satu gambar lama banget. Karena dia mencernanya memang lama. 10 menit dia sudah lama. Makanya 10 menit sudah lama ya. Iya. 4 menit udah cukup. Yang gambar Kak Fitri. Oh enggak. Enggak. Awalnya memang Kak Fitri yang gambar, tapi terus makin kemari kan kesibukannya Kak Fitri mulai banyak. Terus kami dibantu nih sama Pak Alvanov dan tim dari ITB. Tim dari ITB. Ya, kami memang mendapat rekomendasi dari Pak Alvanov, FSRD ITB. Jadi ada kerjasama ya dengan tim dari ITB. Jadi ini tuh bisa dibilang sebagai pengabdian masyarakat kakak-kakak yang sedang kuliah di ITB. Oke. Nah, terus Oke. kelanjutannya juga nanti banyak ada universitas-universitas lain yang bergabung. Udah mereka sudah bilang ke kami tertarik untuk bergabung untuk mahasiswa-mahasiswanya berkarya di sini. Nanti ya tunggu saja tanggal mainnya. Jadi banyak nanti kakak-kakak mahasiswa yang bergabung. Jadi yang ini karyanya siapa, ini karyanya siapa, bakal banyak yang bergabung. Jadi peran Vera Toci apa tadi kalau menggambar oleh tim dari ITB, dongengnya dari Vera Toci begitu? Ini dari kami. Naskahnya. Jadi Naskahnya. Jadi si Mimi kucing itu ciptaan siapa tuh? Kak Dani atau Kak Fitri atau berdua tuh? Saling tunjuk. Berdua emang suka kucing sih dari dulu. Oke. Nah, adik-adik harus cek Instagram Vera Toci nanti ya. Di situ banyak dongeng singkat, Mimi kucing dan tokoh-tokoh tuh nanti kami share alamat akunnya dan beberapa gambarnya akan kami coba tayangkan ya. Singkat cerita, contoh ada satu dongeng yang Kak Dani atau Kak Fitri bisa ceritakan. Ayo, pasti ingat dong. Kalau saya pribadi, jadi pertamanya tuh Mimi dijelaskan sedikitnya kenapa nama Mimi. Ya. Kami itu ada garis Tionghoanya juga. Oh gitu. Nah, untuk orang Indonesia, jadi di keluarga kami itu kalau manggil kucing tuh Mimi gitu. Oh, oke. Jadi kucingnya namanya Mimi. Nah, terus kalau mengenai cerita yang saya suka cerita favorit saya itu yang tentang hujan. Hujan. Ya, Titi dan Nana namanya. Jadi ini dua titik air. Mereka tuh temenan, kayak di sekolah gitu, temenan gitu. Mereka kemana-mana berdua. Terus Titi dan Nana ini pengen jadi hujan. Terus mereka ke tempat yang hangat. Terus udah gitu menguap sama-sama menjadi awan gitu. Terus kayak naik perahu gitu di udara, naik awan perahu di udara, terus beraraklah mereka ke gunung. Nah dari sana loncat sama-sama jadi hujan gitu loh. Sebenarnya ilmu tentang pendidikan IPA tentang hujan, tapi kami buat dongeng gitu. Dibuatkan dongeng, diciptakan tokohnya. Jadi anak-anak berimajinasi juga ya. Nah, dari situ ada juga tentang terjadinya angin, tentang terjadinya ombak, terus bulan purnama dan lain-lain. Pokoknya kami akan coba menambahkan terus konten-konten ini supaya adik-adik juga kebayang gitu ketika sudah membaca di buku sekolah, di dongeng ini gimana sih kayak begitu loh. Iya. Atau sebaliknya, kalau kenal dongengnya dulu pas di sekolah, jadi udah tahu, udah bisa membayangkan begitu ya. Ini ngomong-ngomong, sejak COVID, dongeng ini lebih banyak dibuat atau
sudah dari dulu sebelum COVID? Kami itu pertama kali berdirinya Veeratochi, kami itu kan pengen berkontribusi dan untuk pendidikan anak-anak, terus yang kepikiran kan bermain bersama anak-anak. Jadi kami membuat papan permainan atau board game tentang Board pendidikan game. anak-anak, ya. Cuman ya akhir-akhir ini kebetulan saya sendiri kena penyakit, terus akhir-akhir ini stroke. Setelah itu sudah hampir tidak mungkin bergerak gitu. Jadi bergerak keluar jalan kaki juga sulit. Jadi adik-adik jaga kesehatan ya. Adik-adik jaga kesehatan ya. Setelah itu sulit, pilihan saya tinggal bagaimana berkontribusi tapi di rumah. Ya udah, jadi menulis cerita aja. Pada awalnya Kak Fitri yang menggambar, tapi sekarang kami senang sekali udah dapat banyak bantuan. Jadi kakak-kakak mahasiswa-mahasiswi ini banyak sekali jumlahnya, udah hampir belasan lah, membantu kami untuk membuat ini. Jadi adik-adik nanti lihat deh, penggambarnya beda-beda, jadi lucu. Jadi cerita walaupun mini digambar oleh kakak ini begini, oleh kakak ini begini, jadi lucu, banyak variasinya. Banyak variasi. Jangan-jangan adik-adik juga suka menggambar, mau juga bikin gambarnya, boleh ya? Boleh banget. Jadi, Boleh ya. Nanti si miminya saya tampilkan deh di layar ya, biar adik-adik tahu, dan adik-adik boleh bikin mimi versi adik-adik sendiri gitu ya. Jadi ceritanya banyak ya, udah berapa puluh Kak Fitri? hampir 100 kan. Oh 100. Ya. Adik-adik 100. Banyak sekali. Adik-adik baca ya, mampir ke akun IG-nya apa tadi Kak Fitri? Veeratochi ya? Ya, Veeratochi. Veeratochi. Ada akun medsos yang lain? Kita ada Facebook sama Twitter juga. Jadi sebenarnya mau baca di Instagram atau mau baca di Facebook atau Twitter bisa. Facebook juga namanya Veeratochi juga? Sama semua. Twitter juga sama. Oke, ada akun Instagram, Facebook, dan Twitter ya. Jadi kalau adik-adik mungkin di Instagram atau di Facebook barangkali ya. Kak Dani atau Kak Fitri tadi sudah punya pesan sedikit buat adik-adik, jaga kesehatan. Ada pesan lain lagi buat adik-adik di rumah? Kak Dani? Dari saya sih Kak Fitri ya? Ya, yang membaca itu kan sebenarnya menyenangkan. Membaca itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kalau bacanya bersama-sama orang tua jauh lebih menyenangkan. Jadi tujuannya kita bikin Veeratochi ini sebenarnya supaya orang tua dan anak saling membaca bersama dengan platform yang gampang, yang selalu pasti ada. Instagram, Facebook, sama Twitter kan udah pasti ada di handphone. Minimal nggak perlu beli buku, cukup buka Instagram atau Facebook, baca deh dongengnya. Oke. Jangan lupa ketika membaca, ajak orang tuanya ya. Iya benar. Jadi harapan kami tuh orang tuanya membacakan kepada anaknya. Jadi ini berusaha menggabungkan keinginan orang tua dengan keinginan anak. Jadi orang tua kan selalu seneng pengen membaca, pengen buka sosial media di depan anaknya. Iya. Tapi karena isinya kurang cocok dengan anak-anak, ya udah kita bikin aja, kita yang nyamperin gitu. Iya. Konten yang cocok dengan anak-anak. Jadi orang tuanya juga dengan tenang membaca itu. Oke. 10 menit. Ya Kak Fitri? Pokoknya cukup 10 menit. 10 menit. Membaca dongeng bersama ayah atau ibu, itu sudah oke. Usahakan setiap hari. Jadi kami sediakan dongeng ini setiap hari. Jadi nggak usah khawatir kehabisan dongeng. Jadi kami pasti usahakan lah itu setiap hari ada karya kakak-kakak mahasiswa yang bisa dibaca oleh adik-adik dan orang tuanya bersama. Oke, dongeng setiap hari buat adik-adik 10 menit saja ya, buat para orang tua dan adik-adik. Kalau penasaran dongeng dari Veeratochi itu, mampir ke akun Instagram, Facebook, atau Twitter dari Veeratochi. Nulisnya nanti kakak tulis di layar ya. Oke, adik-adik dan teman-teman semuanya, kita sudah sampai di akhir perjumpaan dengan Kak Dani dan Kak Fitri.
Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dani dan Kak Fitri yang sudah meluangkan waktu dalam acara ini. Semoga adik-adik terinspirasi ya. Kita doakan juga Kak Dani dan Kak Fitri ini supaya bisa terus berkarya, dongengnya hadir terus tiap hari ya. Dan adik-adik, bila ada usulan buat acara jumpa ahli berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar atau di akun IG Anak Bertanya. Sampai jumpa Sabtu depan bersama tamu lainnya. Dan tunggu infonya di akun IG Anak Bertanya. Bye, salam.